waktu. Bapak Ibu tidak usah bingung dengan, Pak saya sibuk, Pak saya banyak pekerjaan, Pak saya banyak aktivitas. Jadi menulis itu jangan jadikan waktu itu sebagai kambing hitam Bapak Ibu. Tadi di awal sudah saya sampaikan, kita punya waktu yang sama, punya waktu 24 jam. Tetapi ada seorang penulis yang mampu menulis buku 15 jilid misalnya. Satu jilidnya 1000 halaman. Itu bisa dibayangkan. Seperti misalnya Prof. Quraish Shihab dengan tafsirnya. Itu satu buku Bapak Ibu 1000 halaman, hampir 1000 halaman. Berarti 15.000 halaman. Kira-kira kalau diukur dengan logika kita, menulisnya kapan beliau? Beliau juga ngajar, beliau juga aktivitasnya banyak, sibuknya di mana-mana. Oleh karena itu, waktu itu bukan menjadi alasan untuk tidak menulis. Kenapa? Karena semua orang punya waktu yang sama. Jadi menulis itu mau kapan saja boleh Bapak Ibu. Mau di rumah, mau di kantor, mau di kafe, mau di terminal, mau di bus, mau di kereta, mau di pesawat. Selama Bapak Ibu punya memiliki ruang yang aman untuk menulis, nulis saja. Tulis saja. Jadi nulis itu kapan saja Bapak Ibu. Contoh misalnya kalau saya biasanya kalau pas di kantor, di kampus gitu, tidak ada kerjaan, ya selain ngopi, saya manfaatkan menulis 30 menit atau 1 jam. Misalnya nih, ngajar jam 9. Saya berangkat dari rumah jam 7. Nyampe di kampus jam setengah 8. Berarti kan ada waktu 1 jam setengah. Jam setengah 8 sampai jam 9. Maka saya manfaatkan waktu itu minimal 1 jam. Saya nulis, buka laptop, ya sudah nulis. Nanti waktu ngajar, tutup, ngajar. Atau sebelum pulang kampus. Sebelum pulang kampus misalnya mau pulang jam 3. Bisa enggak ditunda dulu 30 menit untuk nulis, buka laptop. Kan tidak mengurangi kualitas kepulangan kita ke rumah toh. Misalnya mau pulang jam 4 deh. Mau pulang jam 4 dari kampus. Paling tidak kita bisa memanfaatkan waktu 30 menit sebelum kita pulang. Berarti jam 4.30 kita baru pulang. Itu kan tidak mengurangi kualitas kita kepulangan kita ke rumah. Mau jam 4 pulang atau jam 4.30 pulang ke rumah, itu kan sama saja. Tetapi bagaimana waktu 30 menit yang bisa kita sisihkan itu untuk bisa menulis. Jadi manajemen waktu itu bisa dibayangkan seperti Bapak Ibu menabung. Menyisihkan waktu 30 menit atau 1 jam sebelum kita atau sesudah kita melakukan aktivitas. Itu bisa Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar di kampus jam 11, kemudian Bapak Ibu berangkat ke kampus jam 9, kalau 30 menit perjalanan berarti ada 2 jam setengah untuk dimanfaatkan menulis. Kalau harus mengerjakan yang lain, ya 1 jam setengah lah. Atau dipotong 30 menit lah. Yang penting Bapak Ibu dimanapun bisa usahakan menulis. Selama ada ruang dan waktu yang bisa dimaksimalkan. Sehingga waktu itu tidak hilang begitu saja Bapak Ibu. Tidak meninggalkan kita begitu saja. Karena waktu itu sangat luar biasa. Manfaatnya kalau kita manfaatkan sebaik-baiknya. Hanya orang-orang yang beruntung yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Orang yang rugi yang tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Banyak Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu waktu senggang, waktu istirahat. Misalnya habis ngajar jam 11 sampai jam 1 istirahat. Itu bisa dimanfaatkan waktunya. Cukup panjang. Jadi menulis itu 1 jam, insya Allah bisa dapat 5 halaman. 1 jam itu lama sekali Bapak Ibu, 60 menit. Kalau kita menulis satu ketikan tombol keyboard misalnya, satu huruf itu 1 detik misalnya, atau satu huruf 2 detik, kemudian dibagi 60 detik, berarti 30 huruf. 30 huruf misalnya kita bagi 1 menit. 1 menit berarti paling tidak kita menghasilkan tulisan 1 paragraf.
Kalau 1 jam berarti bisa 5 halaman atau 2,5 halaman bisa. Kalau kalkulasi ya. Sehingga waktu itu tidak menjadikan kita beban. Sekalipun kita jabat, mau rektor, mau dekan, mau wakil dekan, mau ketua LPPM misalnya, mau ketua prodi, dan lain sebagainya. Bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Atau Bapak Ibu ketika sebelum tidur, biasanya jadwal tidur jam 9. Maka sebelum kita tidur 30 menit saja sebelum kita tidur, kalau ini rutin dan istiqomah setiap hari, 30 menit misalnya menghasilkan setengah halaman. Berarti kalau rutin Bapak Ibu tiap hari, sebelum waktu tidur Bapak Ibu nulis. Sebelum waktu tidur nulis, berarti 2 hari Bapak Ibu dapat 1 halaman. Itu bisa. Atau setelah bangun tidur. Tapi kalau saya biasanya antara jam 1 sampai jam 6 itu betul-betul dimanfaatkan betul. Karena memang waktu itu yang sangat kosong sekali dan bisa kita manfaatkan. Saya biasanya tidur tidak terlalu malam atau jam 9 lah sudah tidur. Nanti jam 12, jam 1 itu sudah bangun. Setelah bangun, bagaimana memanfaatkan waktu itu sampai jam 6 atau jam 7 atau sebelum ke kampus. Saya manfaatkan betul untuk menulis. Insya Allah Bapak Ibu juga bisa. Tidur kita sama lah. Atau ada yang tidak tidur, enggak tidur nih, mesti tidur lah. Dan kita pasti bangun kalau pagi. Tinggal bagaimana menyiasati. Kalau kita bangun jam 5, berarti ada waktu 1 jam sampai jam 6 atau sampai jam 7. Atau kalau kita bangun jam 4 setelah sholat subuh, ya kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk nulis. 1 jam cukup lah sampai jam 4, jam 5, jam 6 keliling atau jalan-jalan boleh. Atau mau dimaksimalkan jam 4, jam 5 sampai jam 7 bisa. Jadi itu banyak waktu. Sehingga kalau saya mengatakan tadi waktu kita sama 24 jam dengan potensi waktu yang bisa kita hasilkan itu juga sama, itu waktu pagi itu. Kita bisa menulis mulai dari 2 jam sampai 4 jam. Itu kalau rutin tiap hari Bapak Ibu, mau 500 halaman insya Allah selesai. Jadi waktu itu jangan jadikan sebagai kambing hitam untuk tidak menulis. Maka Bapak Ibu, kita bagaimana pintar-pintar mengatur waktu, manajemen waktu sebaik-baiknya. Apalagi tuh misalnya buku ajar, buku referensi, buku monograf, sangat memungkinkan dan sangat bisa lah. 2 bulan atau 3 bulan kita bisa menyelesaikan tulisan.